jumpa lagi dengan Ci Shirley di Sekolah Minggu Glory United. Teman-teman, tahu kan minggu ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sama dengan seluruh orang yang ada di muka bumi ini yang percaya dengan Tuhan Yesus, kita akan merayakan kelahirannya. Tidak cuma perayaan aja teman-teman, apalagi lagi pandemi seperti ini, kita nggak bisa nih keluar-luar untuk menyaksikan dekorasi Natal atau merayakan hari kelahiran Yesus secara megah di gereja atau dekorasi di luaran ya teman-teman, seperti itu. Tapi kita bisa memaknai kelahiran Tuhan Yesus di hati kita. Nah, sebelum itu kita mau mulai ibadah kita mau berdoa teman-teman. Sebelum kita bernyanyi sama-sama ya, yuk kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk mengenal Engkau, merayakan kelahiran Engkau. Tuhan, kalau sebenarnya kami mau ibadah, pimpin ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita nyanyikan satu lagu, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita semua. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Seperti lagu itu, kita mau hati kita lahir untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit dari segala hal-hal yang tidak enak, suasana yang tidak enak, dan kita juga mau happy sama Tuhan Yesus teman-teman. Nah teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyanyi. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kau berikan kami hati dan pengertian yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, yuk kita simak videonya.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, semua
sudah simak videonya ya teman-teman. Nah, cerita kali ini tentang orang-orang Majus teman-teman, yang melihat bahwa ada bintang di timur yang menyatakan bahwa ada seorang raja yang lahir. Nah, orang-orang Majus ini datang dari timur jauh-jauh jalan ke Bethlehem, yaitu tanah Yudea teman-teman. Nah, orang-orang Majus ini mereka memang berkeyakinan bahwa akan bertemu dengan raja yang mereka hendak sembah teman-teman. Mereka sampai menuju ke istana Herodes. Mungkin orang-orang Majus ini mengira bahwa sang raja akan lahir di istana Herodes. Makanya orang-orang Majus ini menuju ke istana Herodes dan bertanya kepada Herodes. Ketika itu Herodes yang sedang menjabat pada saat masa pemerintahan itu bertemu dengan para orang Majus ini teman-teman, dan bertanya, di mana raja yang bintang itu tunjukkan? Raja Herodes bingung, raja yang mana lagi? Nah, seperti itu teman-teman. Raja Herodes bertanya-tanya mungkin kepada ahli Taurat atau orang Farisi. Memang di kitab Yesaya sudah ditulis bahwa ada raja yang lahir di tanah Yudea, di tanah Bethlehem teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman, Raja Herodes jadi panik. Siapa rajanya? Sedangkan di istana itu pada saat itu tidak ada raja atau anak-anak yang lahir pada masa itu. Nah, makanya dia menyuruh orang-orang Majus ini pergi untuk menuju ke raja ini. Oke, orang-orang Majus setelah dijamu ya teman-teman ya, dijamu makan, dilayani. Orang-orang Majus ini kan petinggi-petinggi negara juga ya teman-teman ya. Nah, Raja Herodes menjamu dan mengatakan, oke, orang-orang Majus, kalian boleh pergi menuju ke raja itu. Nanti kalau sudah ketemu, kasih tahu ke saya juga mau menyembah. Nah, kira-kira teman-teman pikir deh, coba kira-kira Herodes mau nggak ya menyembah Tuhan Yesus, sang raja itu? Kenapa? Karena dia berniat untuk melenyapkan raja ini. Karena dia tidak mau bersaing dengan raja ini teman-teman, yaitu Tuhan Yesus. Nah, orang-orang Majus ini yang sudah hendak pergi ke Bethlehem dengan mengikuti bintang yang ada di timur itu, maka bertemulah mereka. Orang-orang Majus ini menyembahkan 3 persembahan, yaitu seperti yang tertulis yang kita ketahui ya teman-teman, emas, minyak, dan mur. Ya, ini adalah persembahan yang diserahkan oleh orang-orang Majus. Kalau diceritakan dibilang 3 orang Majus. Itu tidak benar teman-teman. Kalau di Matius tercatat bahwa orang-orang Majus tidak disebutkan jumlahnya teman-teman. Jadi yang benar adalah orang-orang Majus, tidak mungkin 3 saja, pasti banyak. Yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus sangat bersukacita. Mereka kembali ke negaranya masing-masing melalui jalur yang lain. Karena apa? Karena malaikat sudah memberitahukan bahwa tidak usah kembali lagi ke Raja Herodes, tapi langsung pulang ke negara mereka melalui jalur yang lain teman-teman. Nah, kali ini kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang pimpin, seperti orang-orang Majus yang sudah Tuhan pimpin melalui bintang yang ada di timur. Akhirnya mereka bertemu kan sama Tuhan Yesus. Sama hidup kita juga, kalau hidup kita dipimpin Tuhan Yesus, pasti hidup kita juga akan terhindar dari mara bahaya, seperti orang-orang Majus itu terhindar dari Raja Herodes ya teman-teman ya. Maksud dari Raja Herodes adalah kalau mereka kembali mau entah dibunuh atau diapain, nah kita nggak tahu ya. Nah, seperti itu kalau kita taat dan tunduk pada firman Tuhan teman-teman. Nah, sekian dari firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kalau sebentar kami mau berpisah, walaupun kita beribadah dengan online, tapi Tuhan pimpin hidup kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekian dari Cici Shirley. Selamat Natal. Biarlah Natal lahir di hati kita teman-teman ya. Ini cuma dekorasi Natal tapi biarlah Tuhan Yesus boleh terus hidup di hati kita, dan kita boleh bertumbuh dalam firman-Nya. Masih ingat siapa kita? Saya anak Allah yang perkasa. Terima kasih semuanya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.